Karena ketika saya melihat ke belakang dengan niat saya, maka semangat itu akan muncul lagi. Pasti kalau nulis itu ada titik jenuhnya, Kak. Kan. Jadi dengan cara itu saya biasanya ada saya kebiasaan uniknya. Saya kan sangat penyuka manis. Manis. Ya. Jadi biasanya tuh kalau saya kerja artikel terus saya jenuh, kayak capek, misalnya ide-ide saya tuh sudah habis, nah saya biasa buat kayak susu coklat atau saya beli coklat supaya mood saya tuh kembali, atau mungkin saya nonton film dulu sebentar kayak 5 menit atau 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngopi Santai Gengsi. Di mana kali ini kita akan menjadi cerita dengan aroma yang sedikit berbeda. Yakni kita akan membahas kisah inspiratif penulis yang dimana bukan bicara soal kata demi kata, tapi bagaimana mereka mampu menembus batas, menemukan dirinya dan mampu menginspirasi orang lain. Nah, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita. Kita akan sapa terlebih dahulu. Yang narasumber pertama mungkin siapa namanya? Halo guys, perkenalkan nama saya Samsul. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Palopo jurusan Perbankan Syariah dan sekarang menjabat sebagai Ketua Scholar Society, yakni komunitas riset kepenulisan untuk mahasiswa. Biasa dipanggil Sam. Kita Teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Nur Pratiwika, saya biasa dipanggil Dini. Saya adalah seorang mahasiswi dari program studi akuntansi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Saat ini saya adalah seorang mahasiswi semester 7. Kalau kabar bagaimana? Alhamdulillah sehat, baik. Ini baik juga. panggil Dini ya? Ya, dipanggil Dini. Jadi di podcast kali ini sedikit menarik karena seorang mahasiswa itu sudah mampu menghasilkan karya-karya yang banyak. Jadi sehingga kita akan bahas di podcast kali ini untuk menginspirasi teman-teman untuk bisa mengikuti jejak Kak Sam dan Kak Dini. Jadi untuk yang pertama kita akan bahas tentang pengalaman mungkin dari Kak Sam ya. Kita tanya tentang pertama kali kepikiran menulis itu diawali dari apa? Apakah dari iseng mungkin atau dari tugas atau dari coba-coba? Mungkin bisa diceritakan. Sebenarnya saya pertama kali ingin menulis itu tertarik begitu waktu semester 1, tertarik dengan kok bisa kakak yang di semester atas kayak semester 2 atau 3 kok bisa ikut lomba, banyak karyanya. Nah, di situ saya kepikiran kapan ya ada gitu organisasi atau komunitas yang mewadahi mahasiswa untuk menulis. Nah, kebetulan di semester 3 kan ada mata kuliah Metopen. Dari situ kami diajari oleh dosen untuk membuat karya tulis atau artikel. Terus tidak lama kemudian dibuatlah komunitas tersebut oleh dosen mata kuliah saya. Ya. Nah, dari situ ketika dibuat komunitasnya kami disuruh bergabung dulu. Nah, terus setelah itu kami dibagi per tim untuk membuat karya tulis ilmiah tersebut. Iya. Jadi inspirasi atau kemauan saya sendiri juga begitu untuk mau menulis di dalam organisasi tersebut. Jadi tamat dari tugas. Iya, dari tugas. Lama-lama jadi suka. Iya, jadi suka. Mendalami. Iya. Gimana kalau dalam tadi ini awal mula suka nulis? Awalnya tuh sama juga kayak saya juga berawal dari tugas yang namanya mata kuliah itu berbeda dari Sam. Kalau saya tuh statistik. Nah ya awalnya tuh kami diajar bagaimana model ekonometrika dalam artikel. Nah terus selanjutnya itu kita diarahkan untuk buat yang namanya judul penelitian. Awalnya tuh kami tidak tahu bagaimana caranya mengawali cara buat judul artikel tersebut. Namun ada salah satu dosen waktu itu beliau mengajarkan kami untuk mencari dulu di referensi kayak di jurnal Sinta atau Scopus. Nah dari situlah kami diajarkan dari penyusunan latar belakang, rumusan masalah, literatur review, metode penelitian sampai pembahasan. Akhirnya dari situlah saya termotivasi untuk
menulis lebih banyak lagi karya dan mengikuti banyak lomba baik itu nasional maupun internasional. Jadi memang semuanya beralih dari tugas. Ya, jauh lebih. Tapi kan lebih perinci lagi. Hal apa yang buat apa ketertarikan itu menjadi lebih besar karena banyak di antara teman-teman mahasiswa itu setelah ada niat untuk menulis akan tetapi di tengah-tengah perjalanan itu mengalami wah menulis itu berat gitu kan. Kalau Basem itu bagaimana kok bisa bertahan gitu kan? Saya juga pernah merasakan hal seperti itu, tapi saya berpikir lagi ke belakang dengan niat saya ini sebenarnya apa. Ketika saya berhenti di situ atau down, maka saya tidak berkembang. Jadi saya usahakan menyemangati diri saya sendiri dengan melihat apa tujuan utama saya, apa tujuan pertama saya masuk di organisasi tersebut, di Secular Society. Karena ketika saya melihat ke belakang dengan niat saya, maka semangat itu akan muncul lagi. Gimana kalau dengan Kalau saya tuh Kak, awalnya kan saya memang dari SMA itu sekali ikut berkompetisi, dari SD sebenarnya sekali ikut lomba-lomba. Nah pas di kuliah ini saya tidak mau jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja. Karena itu muncullah saya memotivasi diri saya untuk ikut lomba. Pokoknya saya bingung kalau di mahasiswa itu ikut lomba-lomba apa saja yang bisa diikuti. Nah terus karena saya punya bakat menulis artikel, maka dari itu saya membuat hobi saya ini menjadi sebuah ajang saya untuk bisa berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di luar kampus. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut lomba. Gitu. Dari awalnya itu dari memotivasi diri. Ya. Nah, jadi tapi juga biasa itu di dalam menulis terkadang ada mood. Ya. Nah, mood kan itu sangat berpengaruh dalam penulisan. Apakah itu mood itu sangat mempengaruhi dan bagaimana ketika kita moodnya itu lagi tidak baik saja untuk kembali membaikkan itu bagaimana caranya? Kalau menurut Asem. Kak Dini saja dulu, Kak Dini. Ya, boleh. Gimana? Kalau saya sebenarnya pasti kalau nulis itu ada titik jenuhnya Kak. Jadi dengan cara itu saya biasanya ada saya kebiasaan uniknya. Saya kan sangat penyuka manis. Ya. Jadi biasanya tuh kalau saya kerja artikel terus saya jenuh kayak capek, misalnya ide-ide saya tuh sudah habis. Nah saya biasa buat kayak susu coklat atau saya beli coklat supaya mood saya tuh kembali, atau mungkin saya nonton film dulu sebentar kayak 5 menit atau 10 menit. Pokoknya saya usahakan kalau misalnya nulis artikel saya butuh dulu waktu istirahat sejenak baru nanti lanjut lagi. Jadi perbaiki moodnya dengan cara nonton movie atau minum segelas coklat yang manis. Kalau saya sendiri itu kan misalnya jenuh, jadi saya itu berpindah-pindah tempat untuk mencari referensi menulis. Jadi misalnya saya di kos, terus besoknya lagi di kampus atau di perpustakaan kampus gitu. Ya, jadi memang menulis itu mood itu paling utama juga. Iya, betul. Karena ketika mood kita tidak baik-baik saja, kita bisa berhenti kapanpun. Iya. Ketika mood itu tidak dan tidak diperbaiki segera. Nah, juga ketika menulis kan pertama-tama kita harus menentukan ide. Iya. Nah, bagaimana pengalaman dari Kak Sam dan Kak Nini itu memulai ide itu untuk menulis, misalnya untuk menentukan judul apa yang akan mau dibahas dan seterusnya, itu bagaimana cara menentukan ide tersebut? Kalau saya sendiri itu bisa melalui media sosial atau ya berita-berita yang masih hangat. Terus yang kedua itu bisa melalui jurnal, kita bisa membaca 1-2 jurnal untuk mencari referensi yang ingin kita teliti gitu. Kalau saya kan biasanya saya baca, karena saya sering baca jurnal, jadi saya baca jurnal. Biasanya saya baca jurnal dari Scopus karena saya mahasiswa dari akuntansi. Nah saya selalu explore berita-berita yang berkaitan dengan akuntansi atau isu-isu yang mengenai. Saat ini kan yang paling sering banyak dibuat itu adalah akuntansi hijau. Ya jadi dari situ biasanya saya mengumpulkan ide dari isu-isu terbaru dari jurnal Scopus. Jadi kalau kita menentukan ide itu harus isu terbaru atau mungkin dari minat kita sendiri? Dari jurnal sih,
Kak, iya, kita bisa misalnya 1 sampai 2 jurnal. Mungkin masih ada isu yang masih hangat. Nah, kita bisa ambil dari situ juga kita apa ya, mencari celah gitu ya, Ya, betul. search gap ya, gitu. Kalau tadi sama juga gitu ya. Ya, karena kan kalau kita tulis jurnal kan pasti tujuannya untuk dipublikasi. Ya, jadi dari situ kita harus tahu dulu isu-isu apa yang menarik saat ini yang ingin diambil oleh yang ingin diangkat sama jurnalnya. Maka dari itu apa kalau membuat ya isu itu saya ambil dari jurnal Scopus yang ya lagi tren saat ini. Kemudian setelah kita mendapatkan judul, mendapatkan ide yang akan kita teliti, terus kita pengalaman teman-teman bertiga ini untuk memulainya itu dari mana, kan banyak di antara teman-teman kita bingung harus mulai dari mana, harus menentukan mana dulu untuk memulai, bagaimana supaya itu bagus, apakah itu juga perlu diperhatikan atau bagaimana, kira-kira mulainya dari mana untuk menulis tersebut? Kalau pertama itu dimulai dari pasti pendahuluannya. Ini kita kan kalau kuantitatif itu penelitian, di pendahuluan itu kita apa namanya, segi piramida terbalik. Jadi penjelasan di atas itu secara umum dan mengerucut ke bawah sehingga menjadi inti permasalahan yang ingin diteliti. Mungkin gini? Kalau saya kerjakan dulu yang paling susah, itu data penelitiannya. Ya, jadi kalau sudah saya tentukan isu apa yang saya ambil dengan judulnya, saya lihat dulu datanya, Kak, apakah tersedia di lapangan atau tidak. Kalau memang tidak tersedia, saya ganti lagi judulnya atau topiknya. Gitu. Jadi ganti dulu sesuai sesuai dengan data yang data ada. data itu juga disiapkan. Iya, karena saya kan jurusan akuntansi, Kak. Kalau akuntansi kan memang dia ciri khasnya tuh di data sekunder. Jadi saya harus lihat dulu kondisi datanya ini ada atau tidak. Kalau tidak ada, baru saya ganti lagi judulnya. Kalau dalam menulis itu kita nulis dulu atau kita nulis sambil ngedit atau nulis dulu nanti itu belakangan. Kira-kira mana yang lebih baik, karena terkadang banyak penulis itu nulisnya sambil ngedit, jadi nggak selesai ngedit nulis. Nah, kalau pengalaman Bang Sem dan Kak Dini itu bagaimana kira-kira? Gini aja dulu. Kalau saya sendiri tuh saya lebih fokus dulu menulisnya, Kak, baru mengedit. Ya, karena kalau menulis dulu tuh kan semua ide tuh dituangkan semua dulu di tulisan, baru nanti terakhir itu bagian editnya. Jadi kalau misalnya kita menulis sebelum ini kita akan mempengaruhi proses lama ya. Iya, lama. Kalau berfokus menulis baru edit lagi itu kayak lama sekali. Jadi nanti fokus dulu di tulisannya baru nanti diedit. Dan Sama juga. Ini memang perlu kita setelah menentukan judul dan lain sebagainya, perlu kita tulis dulu sampai panjang. Setelah itu nanti proses edit supaya untuk lebih memudahkan mungkin ya. Mungkin kalau pengalaman selama menulis dari yang susahnya mungkin atau yang senangnya mungkin sedikit buat teman-teman. Apa ya? Yang susahnya dulu ini. Ya, susahnya dulu. Pertama kali menulis itu kan diikutkan lomba esai. Pas diikutkan lomba esai itu kami presentasi di sana untuk mendapatkan juara, tapi ya juara apa namanya, juara kan bukan kita yang tentukan, juri ya dapat harapan 1, tapi pengalaman lebih berharga daripada juara yang didapatkan. Ketika kami di HASEF atau Hasanuddin Ekonomi Festival itu kami mendapat juara harapan 1 dan best esai. Nah, sebenarnya kami tidak menilai seberapa besar sih juara tersebut, tapi kita menilai pengalamannya untuk kami sendiri, untuk dikembangkan di dalam diri kita sendiri. Nah, di situ sih pas dapat juara harapan 1 itu kayak sedih gitu. Cuman kembali lagi kita semangati diri bahwa sebenarnya pengalaman itu yang lebih penting. Kalau saya sendiri sih lebih banyak senangnya. Iya. Sisanya mungkin di skripsi saya sendiri. Kalau artikel itu mungkin karena memang sudah bakat saya, jadi saya sangat senang untuk menjalaninya.
alhamdulillah selama saya menulis artikel saya mengikuti banyak lomba baik itu internasional maupun nasional. Jadi pada saat itu lomba pertama saya itu yang diadakan oleh Persatuan Dosen Perbankan Syariah se-Indonesia. Itu alhamdulillah tim saya dapat juara 2 dengan kategori artikel terbaru. Nah di situ saya ikut lagi lomba itu di income yang diadakan KCCA. Setelah itu saya ikut lagi juga konferensi internasional. Itu saya lolos dapat berkonferensi di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan pada saat itu saya juga dapat kesempatan untuk berkunjung di Universitas Gadjah Mada. Dan kalau susahnya mungkin di skripsi saya ya, karena skripsi saya memang lumayan susah, dan apalagi kan saya akuntansi jadi pakai data sekunder, terus banyak observasi data yang saya lakukan, jadi mungkin susahnya di skripsi saya. Yang lainnya Ya aman semuanya. ya, baik. Ya, baik. Jadi kalau untuk selanjutnya untuk memulai, mungkin pesan kepada teman-teman bagaimana cara memulai untuk menulis, karena itu terkadang kita punya pemikiran, punya bayangan saya menulis, tapi mulai dari mana lagi gitu kan? Apakah apa yang telah dipersiapkan teman-teman gitu, supaya dia juga punya semangat menulis. Gini aja dulu, gini aja. Oke, untuk memulai semangat itu mungkin kita lebih update tentang kondisi di sosial media atau isu-isu yang masih hangat yang bisa kita teliti untuk menjadi bahan penelitian kita. Ketika sudah ada isu yang bisa kita bayangkan atau bisa kita tuangkan nanti di penelitian, itu menjadi gampang untuk memudahkan kita dalam menulis, karena kita sudah tahu nih apa nih isu-isu yang masih hangat atau yang masih masih panas lah gitu, ya. masih panas lah gitu. Semangat orang baca. Iya, semangat orang baca. Nah, dari situ sih. Kalau saya sendiri Kak, kita harus pintar-pintar dalam memanfaatkan media sosial. Apalagi kan sekarang TikTok itu kan bukan hanya tentang aktivitas sehari-hari saja diupload, tapi ada juga kayak berita-berita terkini. Nah dari situ dan ada juga pengalaman dari teman-teman komunitas riset, itu kemarin mereka berhasil menerbitkan jurnal Scopusnya yang dimana mengangkat mengenai isu skincare gitu. Jadi teman-teman harus bisa memanfaatkan media sosial itu menjadi sebuah ide-ide baru yang bisa dituangkan dalam tulisan. Kalau motivator itu perlu nggak sih dalam semangat menulis, atau sudah diceritakan siapa motivatornya, dan mungkin ada idolanya dalam menulis. Itu kan juga menjadi inspirasi. Ya, inspirasi. Kalau idola gitu dari dosen sendiri yang mendirikan komunitas ini, karena beliau itu sangat banyak prestasinya. Nah, kami ingin menyamai seperti beliau begitu banyak prestasinya. Nah, dari situlah muncul juga semangat kami untuk menulis terus. Gitu Kak. Sama dengan idolanya. Idolanya juga dengan beliau juga. Satu pendiri komunitas Scholar Society. Mungkin beliau banyak memberikan inspirasi. Iya, betul. Kan idola. Iya, betul. Semangat sendiri. Iya. Memang menarik di era sekarang ini, era digital, banyak orang jadi suka konten-konten yang singkat, kan bisa merusak mental, tapi teman-temannya sangat luar biasa. Di era banyak pemuda yang kurang aktif dalam pendidikan, tapi teman-teman mempunyai komunitas riset yang mana ini sangat penting dan sangat langka. Ini luar biasa sekali, perlu untuk diapresiasi dan menjadi motivasi bagi teman-teman yang lain. Mungkin di sesi terakhir ini, apakah teman-teman bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang lain, mahasiswa tentunya, bagaimana bisa juga untuk
menyukai riset penelitian pada harus kumpul-kumpul tidak jelas gitu. Ini mungkin kasih Motivasi Iya, untuk motivasi teman-teman dulu. supaya punya juga nilai semangat. Iya. Teman-teman harus bisa memotivasi dirinya untuk terus berkembang. Apalagi kan kita adalah seorang mahasiswa, di mana mahasiswa itu memang identik dengan yang namanya penelitian riset. Karena oleh karena itu, apalagi kalau misalnya teman-teman mau lanjut pendidikan, itu sangat dibutuhkan itu. Jadi sebenarnya riset itu tidak susah, ya kita harus memberikan motivasi saja dalam diri kita. Jadi lebih ini sih, harus bisa menumbuhkan semangat dalam diri saja sih. kalau dari saya sendiri ya, tambahan mungkin kita kita melihat karya tulis ilmiah ini sulit. Nah, tapi dari seorang mahasiswa lah kita menepa diri kita sendiri dalam menulis yang akan bermanfaat di kemudian hari. Dan sebenarnya itu ketika kita menulis atau riset itu sangat dibutuhkan di banyak perusahaan, karena di lapangan banyak sekali perusahaan yang membutuhkan seorang mahasiswa yang ahli dalam riset, gitu kan. Itu adalah motivasi saya sendiri dan juga untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk pelaksanaan juga di sini sudah sangat luar biasa. Iya. Terima kasih telah berbagi. Iya, sama-sama. Teman-teman. Semoga apa yang telah kita diskusikan kita memberikan semangat baru bisa berkarya dalam tulisan, karena sangatlah penting. Karena ada sebuah pesan bahwa membacalah untuk mengenal dunia dan menulislah agar dikenal dunia. Sangat keren sekali, tentunya teman-teman semoga bisa mengikuti dan mengambil kedua narasumber ini sebagai motivasi semangat dalam berkarya. Mungkin pertemuan dan pembahasan pada kali ini di sini, semoga apa yang kita bahas pada kali ini memberikan semangat dan motivasi dalam berkarya, karena dengan karya kita akan dikenang selamanya. Baik, kita akan terus bersama dengan Tepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.